Bayern Munich benar-benar berpesta gol di laga penutup musim, menggilas FC Cologne 5 berbanding 1 di Allianz Arena Sabtu 16 Mei 2026. Bintang utama malam itu sudah pasti Harry Kane yang melenggangkan 3 gol sekaligus, memastikan tim juara bertahan menutup kampanye dengan penampilan memukau di depan pendukung sendiri. Padahal gelar juara sudah dikunci beberapa pekan sebelumnya, tapi semangat menyerang Die Roten tak sedikit pun surut, dan Kane lagi-lagi jadi bukti mengapa dia dianggap mesin gol paling tajam di Eropa saat ini. Baru menit ke-10, Kane sudah membuka jalan kemenangan. Joshua Kimmich mengirim umpan silang rapi dari sisi kanan, dan penyerang Inggris itu menyambutnya dengan sepakan voli tenang yang tak terjangkau kiper Cologne. Kyle takes over, and Kane didn't need a second. 3 menit berselang, duet mematikan ini berulang. Dari tendangan bebas cepat, Kimmich mengoper ke tepi kotak penalti, Kane melepaskan tembakan keras rendah ke pojok kiri, skor sudah 2-0, dan pertandingan seolah sudah selesai di awal. Oh, that is staggeringly good. That's Harry Kane for you. Cologne sempat mencetak gol penghibur lewat Said Elmala di menit ke-18, On the run for Kane. They're back in the contest. tapi Bayern segera menambah keunggulan lewat Tom Bischoff sebelum jeda, Viewing his run. Bischoff. Magnificent. dan Kane kembali beraksi di babak kedua. Menit ke-69, dia melepaskan tembakan jarak jauh yang mematikan, melengkapi hat-trick pribadi sekaligus menyamai rekor Michael Ballack untuk gol dari luar kotak penalti dalam satu musim, 5 gol yang bertahan 20 tahun lamanya. Harry Kane. Spectacular. Nicholas Jackson menutup daftar pencetak gol di menit ke-83, mengunci kemenangan besar ini. Stay with the pass. Oh, it's opening up for Jackson. Nicholas Jackson. Bagi Kane, malam itu hanyalah puncak dari musim yang luar biasa. Dia mengakhiri liga dengan 35 gol dari 31 penampilan, mengamankan trofi pencetak gol terbanyak dengan selisih sangat jauh dari pesaing terdekatnya. Secara keseluruhan di semua ajang, dia sudah mengoleksi 57 gol dari 50 laga angka yang membuat nama Kian Santer disebut sebagai kandidat utama Ballon d'Or tahun ini. Yang lebih istimewa, rekor Ballack yang bertahan sejak musim 2005,06 akhirnya punya teman seangkatannya. Bukti kualitas penyelesaian akhir Kane yang tak hanya jago di dalam kotak penalti, tapi juga mematikan dari jarak jauh. Di usia 32 tahun, penampilan konsisten ini jadi kabar baik juga bagi timnas Inggris yang sebentar lagi akan bertanding di Piala Dunia. Secara tim, Bayern menutup musim dengan 89 poin, unggul 16 angka dari posisi kedua, dan mencetak 122 gol sepanjang kompetisi angka yang memecahkan berbagai rekor serangan. Di bawah arahan Vincent Kompany, mereka bermain dengan keberanian menyerang tinggi, dan keberadaan Kane jadi kunci utama agar setiap peluang berubah jadi gol. Meski di akhir laga sempat ada kekhawatiran saat Manuel Neuer harus keluar karena cedera, suasana di stadion tetap penuh kemeriahan, pasalnya trofi juara sudah ada di tangan, dan penampilan gemilang ini jadi hadiah manis bagi seluruh pendukung. Laga ini sekaligus jadi penegas. Bayern bukan hanya juara, tapi juara dengan gaya, dan Kane adalah pusat dari segalanya. Pertandingan ini bukan sekadar kemenangan biasa, tapi penutup babak yang sempurna. Kane membuktikan lagi bahwa kepindahannya dari Tottenham ke Munich adalah keputusan yang tepat. Dia bukan sekadar penambah kekuatan, tapi menjadi ikon baru yang meneruskan tradisi penyerang tajam legendaris klub ini. Semua mata kini tertuju padanya di sisa musim dan persiapan Piala Dunia, karena dengan performa setajam ini, apapun mungkin terjadi. Satu bintang lain bersinar terang di sela pesta gol Kane, yaitu Michael Olise. Pemain sayap asal Prancis ini secara resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik musim Bundesliga 2025-2026, penghargaan bergengsi yang mengukuhkan posisinya sebagai talenta paling cemerlang di Eropa saat ini. Penghargaan itu diserahkan tepat sebelum trofi juara diserahkan ke tim, sebuah momen indah bagi Olise yang musim ini benar-benar jadi kunci kesuksesan Bayern.
mengalahkan rekan setimnya sendiri seperti Kane dalam pemungutan suara yang melibatkan penggemar, klub, dan para ahli sepak bola. Penghargaan ini sangat pantas. Sepanjang musim, Olise mencatatkan 15 gol dan 19 bantuan gol di liga angka yang luar biasa, menjadikannya pemain pertama sejak musim 2019-20 yang mencapai minimal 15 gol dan 15 bantuan dalam satu kampanye. Dia jadi sumber utama kreativitas di sisi kanan serangan, mampu melewati lawan dengan mudah, mengirim umpan matang, atau bahkan menyelesaikan peluang sendiri. Kecepatan, kelincahan, dan visi mainnya membuatnya sulit dibendung. Dan statistik membuktikan betapa besar dampaknya. Hampir sepertiga dari seluruh gol Bayern musim ini melibatkan kontribusinya, baik lewat gol maupun umpan kunci. Perjalanan Olise di Jerman berjalan sangat mulus. Musim pertamanya sudah langsung meraih penghargaan pemain baru terbaik, dan tahun ini dia melompat jauh jadi yang terbaik dari yang terbaik. Pihak pengelola liga bahkan menyebutnya sebagai wajah baru liga, sosok yang mewakili kualitas dan daya tarik sepak bola Jerman ke seluruh dunia. Dia pemain luar biasa yang bisa mengubah jalannya pertandingan kapan saja, konsisten dan penuh bakat, ujar pimpinan liga dalam pidato penyerahan penghargaan. Kata-kata itu bukan sekadar sanjungan kosong, tapi gambaran nyata apa yang ditunjukkan Olise di lapangan setiap minggunya. Pemilihan dia atas Kane jadi pembicaraan hangat, tapi masuk akal. Meski Kane pencetak gol utama, Olise punya peran lebih luas, mengatur ritme serangan, menciptakan peluang bagi rekan, dan memberikan variasi permainan yang membuat Bayern makin sulit diprediksi. Dia memenangkan pemain terbaik bulan 2 kali sepanjang musim, bukti performanya yang naik turun tapi tetap selalu di level tertinggi. Nilai permainannya makin melonjak, kini diprediksi mencapai angka 155 juta euro, menjadikannya salah satu aset termahal klub dan bukti keberhasilan besar pembelian dari Crystal Palace 2 tahun lalu. Bagi Olise, ini baru awal. Di usia 24 tahun, dia masih punya banyak ruang berkembang dan kemampuannya beradaptasi cepat membuktikan dia siap jadi pemain kelas dunia bertahun-tahun ke depan. Penghargaan ini menempatkannya sejajar dengan nama besar seperti Jude Bellingham atau Florian Wirtz yang pernah memenangkannya sebelumnya dan menegaskan bahwa Bayern kini punya dua senjata utama yang saling melengkapi. Penyerang tajam di depan, dan pencipta peluang brilian di sisi sayap. Kombinasi Kane dan Olise jadi senjata paling menakutkan di Eropa saat ini, dan masa depan Bayern terlihat makin cerah dengan keberadaan keduanya. Pesta gol melawan Köln sekadar penutup dari musim yang sempurna bagi Bayern Munich. Mereka menutup kampanye dengan 89 poin, unggul 16 angka dari peringkat kedua, mencetak 122 gol, dan hanya kebobolan 30 kali sepanjang musim. Angka-angka ini bukan cuma juara, tapi juara dengan dominasi yang membuat tim lain tertinggal jauh, membuktikan bahwa di bawah arahan Vincent Kompany, Bayern kembali jadi kekuatan tak terbendung, baik di dalam maupun luar negeri. Kunci kesuksesan ada pada keseimbangan dan kedalaman skuad. Di lini depan, kombinasi Harry Kane sebagai ujung tombak dan Michael Olise sebagai pengatur serangan jadi inti, ditambah bakat muda seperti Tom Bischoff yang mulai bersinar. Di tengah lapangan, kepemimpinan Joshua Kimmich dan kerja keras Leon Goretzka menjaga ritme permainan tetap tinggi, sementara di belakang, duet bek dan Manuel Neuer masih jadi tembok kokoh. Kompany menerapkan filosofi menyerang berani, meminta tim menguasai bola dan menciptakan banyak peluang, dan rencana itu berjalan sempurna sepanjang musim. Hasilnya, serangan paling tajam, pertahanan paling rapat, dan konsistensi yang membuat poin terus mengalir. Keberhasilan ini juga punya makna lebih luas. Bayern kembali membuktikan diri sebagai klub terbesar Jerman dan lagi-lagi mengangkat citra Bundesliga di mata dunia. Media internasional bahkan menyebut mereka sebagai mesin yang tak terhentikan sebanding dengan era kejayaan dulu. Catatan 122 gol memecahkan rekor tim sendiri, dan pengamat sepak bola Eropa mengakui kualitas permainan mereka setara dengan tim-tim papan atas benua. Legenda klub pun ikut berkomentar, memuji keberanian Kompany membawa gaya baru, namun tetap memegang teguh identitas Bayern, menyerang, mendominasi, dan menang. Satu hal yang menarik, meski sudah juara sejak lama, semangat tidak pernah menurun. Laga terakhir melawan Köln buktinya mereka tetap bermain cepat, berusaha mencetak gol sebanyak mungkin, dan memberikan penampilan terbaik untuk penonton. Sikap ini yang membedakan juara biasa dengan juara hebat. Tidak ada penurunan performa, tidak ada santai, selalu ingin tampil terbaik setiap kali turun ke lapangan. Hal ini jadi pelajaran penting bagi para pemain muda dan juga pesaing lain. Di Bayern, standar kualitas selalu tertinggi, dan kemenangan adalah kewajiban bukan sekadar hasil yang diharapkan. Musim ini mungkin sudah selesai, tapi jejak yang ditinggalkan sangat dalam.
Kane masuk daftar legenda pencetak gol, Olise muncul sebagai bintang masa depan, Kompany membangun identitas baru, dan Bayern kembali berdiri di puncak Jerman dengan kepala tegak. Tantangan selanjutnya adalah membawa performa ini ke ajang Eropa, di mana mereka ingin kembali bersinar. Tapi satu hal pasti, apapun yang terjadi nanti, musim 2025-2026 akan selalu diingat sebagai musim di mana Bayern kembali menunjukkan siapa penguasa sesungguhnya di Jerman dengan pesta gol, rekor baru, dan bakat-bakat yang siap mendominasi bertahun-tahun ke depan.